Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan saudara-saudaraku, dengan segala kerendahan hati, saya akan membacakan Zubad bait ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu iqabu man ata'ahu kama yuthibu man asa wa yuli ni'ama kadzalahu ayu limal atfala wa wasfuhu bizalim istihala yarzuqu man sya'a wa man sya'a harama warizqu ma yanfa' walau muharrama wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakunu amina. Itu salah satu nada dari Bahar Rojaz ya. Banyak sekali nada-nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthibu, memberikan pahala dan anugerah siapa Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, di sini ya. Lahu, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Hak prerogatif Allah. Iqabu man, adapun menyiksa orang atau ahu yang taat siapa man kepada Allah. Kama yuthibu. Di sini mak masdariyah, yuthibu adalah fi'il mudhari ya. Kama yuthibu ay ka isabati man asa. Jadi kaf huruf JR boleh masuk kepada kalimat fi'il, di sini fi'il mudhari dengan syarat ma di sini ya, fi'il mudhari dimasuki oleh huruf ma masdariyah. Jadi ini namanya isim muawwal bis sharih. Asaba yuthibu isabatan ay ka isabati man asa. Kama yuthibu, seperti halnya bisa memberikan pahala siapa Allah man kepada orang-orang asa yang berbuat maksiat siapa man, wayuli, dan memberikan ya secara cuma-cuma siapa Allah ni'aman kepada nikmat-nikmat. Di sini saya ada koreksi bahwa di sini aklan la syar'an ya. Secara hukum akal Allah berhak memberikan siksa atau rasa sakit kepada orang-orang taat di dunia ya, maupun di akhirat. Kalau di dunia sudah ada fakta ya. Di sini amma fid dunya fanahnu nusyahidu ma yubtala bihi man la dzanba lahu minal atfal ya. Amma fid dunya, kadapun di dunia, fanahnu, maka kami nusyahidu, menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, ma kepada ujian-ujian yubtala yang telah diuji, yang telah dicoba bihi dengan ma siapa man orang-orang la dzanba yang tidak ada dosa lahu bagi man, bayaniman minal atfal dari anak-anak kecil, wadawab dan hewan-hewan. Jadi itu. Akan tetapi la syar'an, tidak secara hukum syara' ya. Wajib syar'i idkhalul mu'min al-jannah wal 'asi ilan nar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi itulah yang melandasi bahwa di sini hukumnya wajib syar'i. Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang Islam, orang mukmin ke dalam neraka, dan memasukkan orang kafir dan berdosa ke dalam surga ya. Orang mukmin masuk surga dan orang dosa kafir masuk ke dalam neraka. Itu wajib syar'i. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami ya. Karena wajib itu ada wajib secara akal, paling tinggi adalah wajib syar'i, yang kedua adalah wajib secara akli, dan ketiga adalah wajib secara adi atau adat ya. Jadi tingkatannya ketika hukum adat bertentangan dengan hukum akal, akal menang.
Dan ketika hukum akal bertentangan dengan hukum syara, maka syara yang menang. Jadi syara adalah hukum tertinggi ya. Jadi ada hukum syara, ada hukum akal, dan ada hukum adat. Kemudian kada yaitu seperti iqabu man ata'ahu dan yusibu man asa lahu yaitu bagi Allah ayu lima adapun memberikan rasa sakit siapa Allah al-atfala kepada anak-anak kecil. Wa wasfuhu dan adapun memberi sifat kepada Allah ya, atau nyipatan ke Allah bizolimi kalawan sifat zolim eta istahala mustahil naon wasfu Allah itu tidak bersifat zolim ya, karena di sini kita lihat ya innama yu'afu bin nahi anhu. Zolim itu adalah melanggar larangan ya, melanggar perintah, yaitu karena la yutasawwaru fi af'alihi ma yunha anha ya, karena tidak bisa ditasawur atau tidak bisa digambarkan fi af'alihi dalam semua pekerjaan Allah ma yunha anha apa saja yang dilarang anha dari af'al ya. Idla yutasawwaru karena tidak bisa ditasawur atau tidak bisa digambarkan lahu bagi Allah siapa nahin yang bisa melarang li anal alam karena sesungguhnya alam yaitu khalquhu ciptaan Allah wa milkuhu dan miliknya Allah ya. Yarzuqu memberikan rizki siapa Allah man kepada orang-orang sya'a yang berkehendak siapa Allah. Waman dan adapun orang sya'a yang berkehendak siapa Allah yaitu ahroma memberikan halangan siapa Allah. Allah memberikan rizki dan Allah menghalangi rizki siapa saja yang Allah kehendaki. Warizku dan adapun definisi rizki yaitu ma segala sesuatu yang fa'u yang bermanfaat atau ma apa ma walau muharram walaupun walau kana walaupun ada apa ma yaitu muharraman diharamkan. Jadi rizki itu adalah mayanfa' lil makhluk fit taghadhi wa ghairihi. Mayanfa' yang bermanfaat lil makhluki untuk makhluk fit taghadhi di dalam hal bersifat makanan wa ghairihi dan sifat taghadhi atau itu fasilitas hidup ya, pakaian, minuman, makanan, udara, sandal sekalipun, pulpen sekalipun itu namanya rizki ya. Segala sesuatu yang dianggap bermanfaat secara bil fa'li ya. Bil fa'li itu artinya secara prakteknya pas keur harita di ala manfaatna gitu. Jadi nasi sekalipun masih di tangan kita itu masih belum milik kita, belum rezeki kita. Kecuali kalau sudah kita makan, kita telan, itu rezeki kita. Jadi itu namanya rizki ya. Kita punya sawah 10 hektar belum panen, itu belum rezeki kita. Kecuali setelah panen diambil dapat 70 ton, kita ambil manfaatnya, itu baru rezeki kita. Wa ilmuhu dan adapun mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala biman dengan orang-orang yang mutu yang meninggal siapa man mukminan halnya dalam keadaan mukmin. Falaisa maka tidak ada siapa man yaitu yashqa celaka siapa man, bal bahkan yakunu ada siapa man yaitu aminan yang aman atau yang selamat. Jadi Allah akan mengetahui siapa yang meninggal dalam keadaan mukmin. Falaisa yashqa bal yakunu aminan. Kemudian ya, jadi fasyaqawah al-maut 'alal kufri was-sa'adah al-maut 'alal iman. Fasyaqawatu maka adapun celaka itu al-maut meninggal 'alal kufri atas kafir, was-sa'adatu dan adapun sa'adah ya kebahagiaan itu al-maut 'alal iman, mati dalam keadaan iman. Selanjutnya lam yazal tiada henti siapa as-siddiqu Abu Bakar Siddiq fima di dalam masa-masa qad mado yang telah berlalu apa ma inda ilahihi di sisi Tuhannya as-siddiq yaitu bihalati ridho dalam keadaan diridhoi. Jadi Abu Bakar Siddiq di sini cakupannya berikut Imam Ali karramallahu wajhah ya, Imam Ali bin Abi Thalib
itu meskipun belum datang Islam selalu bihalati ridho. Wa in lam yattasif bil iman, walaupun keduanya ini belum bersifat mukmin. Qabla tasdiqihi, sebelum membenarkan an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan yaitu lam yusbit ya. Lam yusbit tidak tetap, tidak isbat, anhu dari Abu Bakar apa al-kufru kufur. Kemudian inna syaqiyya, sesungguhnya orang-orang yang celaka, yaitu la syaqiyul ajali, sungguh orang yang celaka secara zaman azali. Wa aksuhu, dan adapun sebaliknya dari syaqi, yaitu as-sa'idu, orang-orang yang berbahagia. Lam yubaddali, halnya tidak bisa diganti apa syaqi dan sa'id. Kullun minasyaqi was sa'id. Ya, di sini saya akan menceritakan tentang qada ya. Qada itu ada dua, ada qada mubram, ada qada mu'allaq. Mubram itu artinya bersifat pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mu'allaq itu sifatnya dita'liq atau ada keterkaitan ya. Kita main ke depan di sini. Namanya qada mu'allaq itu namanya Lauhil Mahfuz. Fa innahu, maka sesungguhnya Lauhil Mahfuz yaitu qad yubaddalu, terkadang bisa diganti. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yamhu, telah menghapus siapa Allah ma kepada qada mu'allaq ya. Yasha'u, yang berkehendak siapa Allah. Wa yusbitu, dan bisa menetapkan siapa Allah kepada qada mu'allaq. Wa indahu, dan yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala ummul kitabi atau ummul kitab. Ya, ummul kitab itu artinya skenario ya. Ay asluhu wa huwa al-ilmul qadim alladzi la yughayyaru minhu syai'un. Wa indahu ummul kitab. Ummul kitab di sini adalah tafsirnya qada mubram ya. Jadi di sini Allah menjelaskan ada dua tentang masalah qada. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kita skip di sini. Ini adalah qada mu'allaq. Wa indahu ummul kitab, ini adalah qada mubram. Jadi seperti itulah. Seperti contoh sabda Nabi Muhammad SAW tentang silaturahim, itu bisa memperpanjang usia. Nah, itu masih qada mu'allaq ya. Jadi kalau misalnya ada orang sudah wafat, kemudian ada seorang kekasih Allah menghidupkan dia kembali, itu masih dalam kategori Lauhil Mahfuz, masih qada mu'allaq ya. Jadi ketika kekasih Allah tersebut melihat Lauhil Mahfuz, di situ cantumannya ada SOP-nya, masih bisa dirubah. Akan tetapi kalau sudah masuk ke umul kitab ya, lam yughayyar minhu syai'un, tidak bisa dirubah oleh sesuatu yang lain. Kemudian wan nafsu, dan adapun ruh, yaitu tabqa, kekal apa ruh. Laisa, tidak apa ruh, yaitu tafna, rusak apa ruh, lil abadi, untuk selamanya. Jadi kita lanjutkan di sini. Walam yamut, dan tidak akan wafat atau meninggal siapa ahadun, seseorang, qablan qida'il umuri, sebelum habis umurnya. Wan nafsu, dan adapun ruh, yaitu tabqa, kekal apa nafsu atau ruh. Laisa, tidak ada apa nafsu, yaitu tafna, rusak apa nafsu atau ruh, lil abadi, untuk selamanya. Kita lanjutkan bahwasanya minta 3 menit lagi, bisa duduk aja dulu. Kelanjutnya, tidak akan meninggal sebelum habis usia, dan ruh itu akan kekal selamanya. Kita lanjutkan di sini. Laisa tafna, kalimatnya adalah
ruh itu tidak akan pernah rusak atau binasa. Indan nafkhatil ula wala ghairiha bal tastaqiru. Jadi ketika datang hari kiamat pun ruh itu akan tetap ada. Kok bisa? Karena ruh itu adalah bukan bersifat fisik. Sedangkan kiamat itu hanya ada di lingkungan fisik. Yang rusak itu adalah seluruh alam secara fisik. Jadi bukan secara alam arwah ya. Itu maksudnya. Selanjutnya wal jismu, dan adapun jisim badan yaitu yubla, akan hancur apa jisim, goiro ajbid dan nabi, selain tulang ekor, wama, dan tidaklah siapa syahidun, orang yang mati syahid ya, berjuang menegakkan agama Allah, yaitu balian, akan rusak, wala nabi, dan tidak juga nabi ya. Di sini kita mendapatkan sebuah informasi ya, bahwasanya ada kalimat illa man syaa Allah, kecuali sesuatu atau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah ya. Salah satunya adalah ajbid danab atau tulang ekor. Di sini bahwasanya tulang ekor itu qadrul himsoh, seberat atau sebesar ukuran biji gandum, inda ra'sil as'asi, di sebelah ujung tulang ekor, minhu, dari manusia, budi'a, dimulai siapa, al-insanu, insan, minhu, dari ajbi danab ini, budi'a, dimulai siapa, al-insanu, perciptaan manusia, wa minhu, dan dari ajbi danab, ya'udu, kembali dibangkitkan siapa, al-insan. Jadi tersisa satu ekor. Berarti bicara masalah ya'ud ini, hari kebangkitan, beda dengan alam barzakh. Alam barzakh itu masih alam arwah, sifatnya ruh. Tetapi kalau alam mahsyar itu bersifat fisik. Ya. Lain lagi. Jadi ketika manusia dibangkitkan di alam mahsyar, itu bentuknya fisik. Ketika manusia hidup di alam barzakh, itu bersifatnya ruh. Akan tetapi masih tetap merasakan rasa sakit dan nikmat. Wa masyahidun, dan tidaklah syahidun balian wala nabi, orang yang mati syahid, la ta'kulul ardu luhumas syuhada, tidak akan makan bumi itu kepada orang yang mati syahid, takriman lahum, sebagai penghormatan bagi mereka, wala nabi, dan juga tidak nabi, karena di khabari innallaha ta'ala harrama 'alal ardi luhumal anbiya. Jadi seandainya makam para nabi sallallahu alaihi wasallam dibongkar, siapapun nabinya, itu jasadnya tetap utuh seperti sedia kala. Sampai di sini dulu, wallahu alam bishawab.